Pemirsa, lebih dari 120 orang dikabarkan tewas. Total jumlah korban jiwa hingga detik ini mencapai 129 orang. 129 orang meninggal dunia. Tragedi di Stadion Malang, Jawa Timur juga menjadi perhatian dunia internasional. FIFA menyebut tragedi sepak bola yang terjadi di Malang, Jawa Timur, Indonesia adalah peristiwa yang kelam dalam dunia sepak bola. Diprovokasi satu petasan cabai rawit dilepas di tengah mereka, itu akan membuat mereka panik. Itu bisa ratusan ribuan orang mati, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita atas terjadinya tragedi yang merenggut ratusan nyawa dalam seksama. Segala sesuatu yang bernyawa sudah Allah tetapkan batas waktunya, kapan ia akan kembali menghadap Sang Pencipta. Maka, bersabarlah atas apa yang menimpamu saat ini. Percayalah, di balik semua ini pasti akan ada hikmahnya. Hakikatnya, hak Allah untuk mengambil sesuatu, dan memberi sesuatu kepada umatnya, segala sesuatu yang ada di sisinya, dibatasi oleh ajal. Karena, setiap yang bernyawa pasti akan mati, tidak ada satupun manusia di dunia ini, yang bisa lari dari kematian. Sesungguhnya, kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Kondisi seperti itu, desek-desekan, capek, lelah, kurang oksigen, lapar, haus, nggak ada tempat lari, saudara. Mereka diberondong dengan gas air mata, saudara. Dikutip dari beberapa sumber, dari banyaknya korban jiwa yang meninggal, bukanlah karena bentrok antara supporter sepak bola. Lalu karena apa? 133 orang bisa meninggal dunia. Ternyata, mereka meninggal karena panik, setelah aparat polisi menembakkan gas air mata ke arah mereka. Dan gas air mata yang diberondongkan, ini levelnya tinggi, very strong, dengan selongsong berwarna merah, saudara. Ya sebetulnya nggak boleh digunakan untuk membubarkan massa pendemonstrasi, saudara. Karena tembakan gas air mata tersebut, mereka panik, lalu lari berhamburan, ada yang terinjak-injak, ada yang sesak nafas, ada yang dipukuli sampai jatuh pingsan, dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Bagaimana bisa aparat melakukan tindakan seperti itu, yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia? Bukankah aparat tugasnya menjaga, melindungi, mengayomi masyarakat? Saya lihat depan mata kepala saya kepanikan mereka, saudara. Yang jatuh, yang keinjak, yang lari, saudara. Yang ditembak langsung dengan peluru karet dan juga dengan gas air mata. Belum lagi dipentungi, saudara. Belum lagi ada motor-motor trail yang menubruk mereka, menggiles mereka, melindas mereka. Ada yang lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah, biadab. Tidakkah kalian tahu, ini di dalam stadion, di mana masing-masing orang berebut oksigen untuk bernafas. Lalu kalian tembakan gas air mata, yang ketika asap-asap gas itu mengenai mata, maka akan membuat mata perih, panas dan sesak napas. Mengapa kalian tega melakukan ini kepada masyarakat? Kami ini masyarakat miskin, yang dimana setiap hari kami kerja, hanya cukup untuk makan seadanya. Sedangkan kalian, para aparat hidup enak, nyaman bahagia, setiap bulan digaji negara, dan mampu menghidupi keluarga. Ini tentara Israel biadab, kejam, jahatnya tentara di seluruh dunia, saudara. Tapi urusan demo, dia masih pakai protap internasional, saudara. Masih ingatkah kalian para aparat, saat aksi bela Islam 411, saat itu kami merasakan perih, pedih, sesak nafas, panas, mual dan muntah-muntah, ketika kalian menembaki kami dengan gas air mata. Tapi aparat kita kemarin, saudara, dia nggak pakai itu protap, dia berondong. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saudara, bagaimana dia berondong, saudara. Itu peluru datang bertubi-tubi, sebagian ke atas, sebagian diarahkan kepada para pendemo, saudara, biadab.
Teganya kalian, memberondong peluru merah berasap api, kalian pukuli kami, kalian tabrak kami dengan kendaraan sesuka hati. Teman-teman kami banyak yang terluka, jatuh pingsan, bercucuran air mata, ada yang lehernya patah, dan satu meninggal dunia. Belum lagi dipentungi, saudara. Belum lagi ada motor-motor trail yang menubruk mereka, menggilas mereka, melindas mereka. Ada yang lehernya patah, tangannya patah, kakinya patah, biadab. Kita semua tahu, tentara dan polisi Israel itu paling kejam di dunia, tetapi, saat mereka membubarkan demonstran dari Palestina, mereka menembakkan dengan protap internasional, yang tidak langsung diarahkan ke massa. Coba kalian pikirkan dengan seksama, dan bandingkan dengan aparat kita, lebih kejam mana, Yahudi Israel yang merampas Palestina, atau aparatur negara kita. Walaupun umat Islam sudah dibantai, 200 orang berjatuhan, saudara, umat Islam gak bubar. Tapi juga tidak menyerang. Saya bertahan di depan. Jangan menyerang, jangan. Sebab kalau kita menyerang, maka kita akan disalahkan, saudara. Kejadian terparah sepanjang sejarah manusia, ketika puluhan ribu orang, berkumpul untuk menyaksikan pertandingan sepak bola, saat terjadi kerusuhan, dan ditembak dengan gas air mata, yang mengakibatkan korban jiwa, mencapai 133 manusia. Saya katakan jangan menyerang, bertahan, duduk. Jadi kita lawan dengan bertahan sampai peluru-peluru mereka habis, saudara. Dan ternyata umat Islam mampu bertahan sampai selesai, sampai polisi nggak mampu untuk menembak mereka lagi, saudara. Takbir. Keajaiban nyata, saat aksi bela Islam, jutaan manusia berkumpul membela Allah dan Rasul-Nya. Saat itu, diberondong tembakan gas air mata, tetapi, hanya satu yang meninggal dunia. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Takbir. Ini semua karena pertolongan Allah, yang ditunjukkan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, dan Allah telah berjanji, akan menolong setiap hamba-hambanya, yang menegakkan agamanya, dan terbukti nyata, saat aksi bela Islam 411 di Istana Negara. Ini kita di mobil komando, ulama, habaib, dan kiai semua, saudara. Itu dihujani dengan gas air mata, saudara, terus menjadi incaran, terus, saudara. Dan satu persatu kawan-kawan kita tumbang, saudara. Kiai Haji Fakhr Razi tumbang, pingsan, dibawa oleh laskar, saudara, diselamatkan. Syekh Ali Jabir tumbang, pingsan, dibawa, saudara. Dan saya memohon kepada Allah ketika itu, ya Rabb, saya udah nggak kuat. Saya ini tidak sekuat mereka, saudara. Saya tidak kuat. Wahai umat Islam, ketahuilah kisah ini. Ini bukan kisah Nabi, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, tetapi ini kisah nyata, yang kita mengetahuinya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin saya yang tumbang pertama kali, saudara. Nggak kuat, mata perih, berlinang air mata, saudara. Hidung perih, keluar semua lendir cairan dari hidung, saudara. Ini baru saja terjadi, saat ini, di negeri ini, dan kita mengetahui. Allah ingin kita semua melihat, bahwa sesungguhnya, tidak ada sesuatu di dunia ini, yang terjadi begitu saja, kecuali atas kehendak Allah. Kulit ini panas, kebakar akibat gas air mata, saudara. Kemudian napas mulai sesek, perut mual, saudara. Perut mual, banyak yang muntah, saudara. Saya hanya minta kepada Allah, ya Qawi, wahai yang maha kuat, kau ini kuatkan aku. Habib Rizik Syihab, sang wali Allah. Allah telah menunjukkan keajaibannya saat menolong Habib Rizik dan pengikutnya. Kenapa saya mohon, saudara? Sebab kalau sampai semua kiai tumbang, saya juga tumbang. Ini di belakang saya masih ada 3 laskar yang bertahan, saudara. Kalau saya tumbang, mic-nya diambil laskar, kira-kira apa yang terjadi? Masihkah kalian mengingkari, sedangkan kalian mengetahui? Maka itu saya minta kepada Allah, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Semua mik-mik komando saya ambil. Nggak boleh jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab, saudara. Tetap bertahan, bertahan. Bahkan kami pimpin umat Islam untuk membaca doa, biar Allah selamatkan kita semua. Dan alhamdulillah, Allah menyelamatkan kita semua, saudara.
Ingatlah, dulu Fir'aun dan pengikutnya juga seperti ini, mereka mengingkari mukjizat Nabi. Padahal, mereka tahu, mereka melihat, dan mereka menyaksikan di depan mata keajaiban-keajaiban Nabi Musa, yang ditunjukkan kepadanya, tetap saja, mereka tidak mengakuinya, dan pada akhirnya, Allah pun membinasakan Fir'aun, beserta kaumnya. Sebelum mampus mati, Fir'aun menyadari kesalahannya. Fir'aun berkata, "Sesungguhnya, aku percaya tidak ada Tuhan, selain Engkau, Tuhannya Musa dan Bani Israel, hamba, berserah diri kepada Engkau, ya Allah, tolong selamatkan hamba." Allah pun menjawab doa Fir'aun. "Apakah sekarang kamu baru percaya, padahal sesungguhnya, engkau telah durhaka sejak dahulu, dan engkau, termasuk orang yang berbuat kerusakan." Tetapi, semua itu sudah terlambat, dan tobat Fir'aun tidak diterima, dan mampuslah Fir'aun beserta pengikutnya. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, apakah Fir'aun dan kaumnya benar-benar tenggelam di laut ini? Kami agak ragu, karena Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, dan tidak akan pernah mati." Nabi Musa menjawab keraguan Bani Israel, seraya berkata, "Wahai kaumku, Fir'aun dan pengikutnya tenggelam di laut. Namun, Allah menyelamatkan jasad Fir'aun, sebagai pelajaran bagi manusia, di masa mendatang. Bahwa, kisah Fir'aun yang kejam, dan mengaku-ngaku sebagai Tuhan, adalah benar-benar kisah nyata."